Rakyat tidak boleh menunggu, ujar Presiden Prabowo Subianto. Ucapan ini langsung menjadi tindakan konkret ketika rakyat membutuhkan bantuan. Saat sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir besar dan longsor yang membuat terputusnya komunikasi dan sarana transportasi serta terisolasinya ratusan ribu warga, Presiden Prabowo langsung memerintahkan seluruh jajarannya untuk membantu warga terdampak banjir, melakukan proses pemulihan secepat mungkin, dan memastikan tak ada satupun korban yang tidak mendapat bantuan. Rakyat tidak boleh menunggu, dan Presiden pun tidak mau menunggu. Masyarakat korban banjir harus segera ditolong tanpa harus digembar-gemborkan. Sementara di sisi lain, sejumlah warga masyarakat yang hanya pandai berbicara, serta beberapa lembaga swadaya masyarakat atau LSM, berteriak-teriak agar bencana banjir di Sumatera ditetapkan menjadi bencana nasional, tetapi tidak ada yang mereka lakukan untuk membantu korban bencana, kecuali membuat kegaduhan baru yang bersifat provokatif, guna menyebarkan opini negatif bahwa seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa. Tetapi lihatlah apa yang telah dilakukan pemerintah. Tanpa harus ditetapkan menjadi bencana nasional pun, seluruh jajaran pemerintah langsung bergerak membantu masyarakat terdampak bencana sesuai instruksi Presiden. Termasuk Tentara Nasional Indonesia yang mengirimkan sejumlah alat berat dan pasukan Zeni TNI dengan beberapa pesawat angkut Hercules untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang rusak akibat banjir dan longsor. Bantuan untuk masyarakat terdampak banjir ini juga dilakukan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Di Provinsi Aceh misalnya, BGN telah mengalihfungsikan dapur-dapur makanan bergizi gratis atau dapur MBG menjadi dapur umum untuk membantu para korban banjir yang kesulitan memperoleh makanan. Sedikitnya sekitar 185.000 paket makanan dari 52 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di provinsi ini telah dibagikan kepada korban bencana yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Pembagian makanan itu telah berlangsung sejak tanggal 26 November. Kepala Regional Badan Gizi Nasional Aceh, Mustafa Kamal, mengatakan distribusi paket MBG itu dilakukan di sejumlah kabupaten terdampak banjir, di antaranya Kabupaten Pidi sebanyak 3.202 paket, Kabupaten Aceh Tengah 772 paket, Kabupaten Biren 101.817 paket, Kabupaten Aceh Utara 7.949 paket, Kota Lok Sumawe 7.700 paket, dan Kota Subu Salam 8.115 paket. Masih ada beberapa daerah yang belum bisa dijangkau SPPG karena terputusnya jaringan komunikasi akibat bencana. Antara lain Kabupaten Pidi Jaya, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah. Keputusan menyalurkan paket-paket MBG untuk korban terdampak banjir di semua wilayah yang terkena bencana banjir merupakan keputusan nasional. Selain di Aceh, Badan Gizi Nasional atau BGN juga mengalihkan fungsi dapur di Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk menjadi dapur darurat bagi masyarakat korban terdampak banjir di wilayah masing-masing. Pengalihan dapur-dapur MBG untuk anak-anak sekolah ini dilakukan karena sekolah-sekolah yang menjadi lokasi penerima manfaat MBG ini juga diliburkan akibat banjir dan longsor. Tetapi dapur-dapur MBG tetap beroperasi untuk mendistribusikan makanan kepada masyarakat korban banjir. Bergeraknya semua unsur pemerintahan termasuk BGN untuk membantu masyarakat terdampak banjir, serta proses pemulihan yang diupayakan secepat-cepatnya dengan mengerahkan segala kekuatan yang ada, merupakan bukti bahwa negara selalu hadir di tengah-tengah rakyat yang membutuhkan bantuan. Karena sekali lagi, rakyat tidak boleh menunggu, ujar Presiden Prabowo Subianto. Apakah pemerintah harus menetapkan terlebih dulu bencana banjir dan longsor di Aceh sebagai bencana nasional sebelum menolong masyarakatnya? Sementara masyarakat membutuhkan bantuan secepatnya tanpa harus ada pernyataan-pernyataan formal yang bombastis. Penetapan suatu bencana menjadi bencana nasional hanya akan mengundang berbondong-bondongnya bantuan dari negara asing, sehingga terkesan pemerintah Indonesia tak berdaya. Padahal sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih mampu membantu masyarakat terdampak banjir dan memperbaiki daerah-daerah yang rusak dengan kekuatan yang ada tanpa harus dibantu pihak asing. Rupanya, memang seperti itulah yang diinginkan beberapa LSM dan masyarakat yang selalu nyinyir bahwa pemerintah Indonesia harus terkesan tak berdaya sehingga membutuhkan bantuan negara luar.
end of our time.